bahwa sejarah bangsa ini adalah diperjuangkan, diinisiatif, kemudian disiapkan, dimerdekakan adalah oleh generasi muda. Perjalanan bangsa pun dalam perang di Surabaya itu adalah anak-anak muda semuanya. Ketika terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan negara, mahasiswa yang bangkit, mahasiswa yang berubah tahun 98. Pertanyaannya, sekarang kemana mahasiswa? Jangan tanya kepada saya. Sekarang saya tanya kemana mahasiswa? Apakah nikmat dengan kursi sekarang atau didina bobo? Padahal Anda nanti akan menerima tongkat estafet. Tergantung hari ini. Apabila hari ini bangsa ini selamat, maka generasi muda akan mudah. Anda sekolah, Anda belajar, Anda bisa berkarir di sini. Kami hanya berbuat seperti ini, tapi adik-adiklah yang harus bangkit. Ingat, 54% lebih. Kita bonus demografi. Kalau Anda diam, makanya saya katakan bangkit atau punah. Anda tetap di negeri ini, tetapi Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat ya sekarang, tanah-tanah siapa yang punya? Tambang-tambang siapa yang punya? Untuk siapa? Oke, baik, sebelumnya izin Pak Gatot untuk bertanya. Saya Muhammad Sofyan Hafiz dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Ya, mahasiswa. Nah, di sini saya ingin bertanya, kami dari Aliansi Mahasiswa Jakarta kemarin melakukan demo di depan MK. Nah, namun kami kecewa dengan putusan MK yang sedemikian rupa. Pertanyaannya adalah, apa yang dapat kami lakukan selaku mahasiswa untuk, apakah kami harus diam dan tidak bisa berbuat apa-apa dengan melihat kenyataan yang ada, realitas yang ada, atau kami harus bagaimana Pak sebaiknya? Dan mahasiswa adalah agent of change, apa yang dapat kami rubah di posisi tersebut? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Febrian, Pak Gatot. Saya tertarik dengan pernyataan Bapak tadi soal Febrian dari Republika, maaf. Republika. Saya tertarik dengan pernyataan Pak Gatot tadi agar mendorong hakim konstitusi untuk mundur yang terlibat dalam pemutusan perkara ini. Pertanyaan saya, apakah semuanya atau hanya ketua MK saja yang Bapak dorong untuk mundur? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mundur ini kan bukan perkara mudah ya. Banyak yang tidak mau mundur walaupun sudah membuat perbuatan tercela ya. Nah, apakah Bapak akan mengambil langkah lain juga seperti melaporkan dugaan pelanggaran etik ketua MK
ke Mahkamah Kehormatan MK. Lalu yang terakhir dari sisi politiknya, ini kan dianggap akan membukakan jalan untuk Gibran. Nah, Bapak berharapnya bagaimana kepada Pak Jokowi yang diduga kuat berkepentingan dalam ini, apakah untuk misalkan tidak memanfaatkan putusan ini untuk mengusung Gibran sebagai cawapres? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih, pertanyaan bagus bagi mahasiswa, bahwa sejarah bangsa ini adalah diperjuangkan, diinisiatif, kemudian disiapkan, dimerdekakan adalah oleh generasi muda. Perjalanan bangsa pun dalam perang di Surabaya itu adalah anak-anak muda semuanya. Ketika terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan negara, mahasiswa yang bangkit, mahasiswa yang berubah tahun 98. Pertanyaannya, sekarang kemana mahasiswa? Jangan tanya kepada saya. Sekarang saya tanya kemana mahasiswa? Apakah nikmat dengan kondisi sekarang atau di dina bobo? Padahal Anda nanti akan menerima tongkat estafet. Tergantung hari ini. Apabila hari ini bangsa ini selamat, maka generasi muda akan mudah. Anda sekolah, Anda belajar, Anda bisa berkarir di sini. Kenapa saya bilang di sini? Banyak rekan-rekan saya, di kami juga ada, yang anak-anaknya ketika sekolah di luar negeri, dia tidak mau pulang. Pertanyaannya simpel, apakah Bapak bisa menjamin saya kembali dan profesional saya dihargai dan saya bisa berkarir di sini dengan objektif? Bapak-bapaknya diam, tidak bisa seperti ini. Jadi kami hanya berbuat seperti ini, tapi adik-adiklah yang harus bangkit. Ingat, 54% lebih kita bonus demografi. Kalau Anda diam, makanya saya katakan bangkit atau punah. Anda tetap di negeri ini, tetapi Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat ya sekarang, tanah-tanah siapa yang punya? Tambang-tambang siapa yang punya? Untuk siapa? Harus bangkit. Harus bangkit. Dan itu hak generasi muda. Sampaikan dengan benar bersama-sama semuanya. Karena saat inilah penentuan. Saat ini penentuan. Ketika terjadi krisis di mana-mana, China krisis, Amerika krisis, Eropa krisis, yang bisa eksis hanya negeri ini. Dan kalau kita bisa melihat negeri ini dengan baik, mereka akan berlomba-lomba investasi sini. Investasi bukan perampokan, tapi itu untuk mahasiswa ya. Jadi jawab aja pertanyaan saya dengan teman-teman yang lainnya lagi. Yang kedua, hakim. Siapapun hakim itu sebaiknya dia mundurkan diri. Karena apa? Saat inilah momen yang paling penting untuk memperbaiki namanya. Orang lainnya tahunya itu mantan hakim MK. Oh, itu pengkhianat bangsa, penyelundup hukum, mengutarbalikan hukum dan sebagainya. Para hakim kan umurnya di atas 50 tahunan. Iya kan? Untuk apa? Lebih baik mengukir sejarah. Karena saya tidak setuju, saya mundurkan diri. Karena tidak sesuai dengan hati nurani saya. Mungkin yang dua itu juga bawah tekanan bisa terjadi. Kemudian untuk para hakim, biarlah masyarakat yang menghukum secara moral, karena itu lebih sakit daripada hukum. Dan saya yakin juga nantinya sejarah akan terbuka. Kemudian pertanyaan lagi apa? Politik tadi. Saya katakan bahwa saya punya keyakinan yang buat semuanya ini adalah orang-orang sekitarnya yang akan menyerumuskan Jokowi sendiri. Kalau Pak Jokowi mendaftarkan, selesai sudah legalitasnya.
baik di Indonesia maupun di luar, bahwa apa bedanya dengan hakim. Sudah jelas keputusan hakim itu tidak mempunyai kekuatan hukum, masih mengambil keputusan. Saya pikir, saya tahu persis sebagai seorang presiden yang 2 periode, tinggal mengakhiri aja, tidak akan mengambil risiko itu. Walaupun semua orang menginginkan beliau mengambil keputusan seperti itu supaya lebih enak lagi dibully. Jadi kapan enemy? Akhirnya orang tidak percaya dengan proses demokrasi sekarang ini. Banyak yang dukung, Bang Heri juga dukung tuh. Dukung semuanya kan gitu. Karena lebih enak lagi. Ya mungkin jawaban saya tidak bisa memuaskan, memang saya di sini bukan untuk memuaskan gitu ya. Saya pikir cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya kali ini. Dan kalau saya tetap dukung Gibran maju sebagai calon wakil presiden. Hidup Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.